Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Emansa dari kelas 11 IPA. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang dampak yang terjadi dari penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia. Dampak-dampak itu dibagi oleh beberapa bidang. Pertama, bidang politik. Dampak politik, kolonial di bawah pimpinan gubernur jenderal dirancang seperti lembaga eksekutif. Dalam mengelola pemerintahan, gubernur jenderal dibantu oleh 6 departemen, yakni Departemen Kehakiman, Keuangan Dalam Negeri, Kebudayaan dan Kepercayaan, Ekonomi serta Kesejahteraan Umum. Dan juga Departemen Militer, yaitu Departemen Peperangan dan Lautan. Departemen-departemen ini mirip kabinet dalam sistem pemerintahan presiden saat ini. Struktur birokrasi semacam ini masih kuat mempengaruhi struktur birokrasi Indonesia sampai kini. Yang kedua, dampak budaya. Pengaruh Portugis terlihat dalam bidang kesenian, yang dapat ditemukan peninggalannya yaitu musik keroncong di Kampung Tugu dan Jakarta Utara. Selain itu juga ada peninggalan Portugis lainnya di Jakarta, yaitu tanjidor dan ondel-ondel. Yang ketiga, dampak di bidang sosial. Dalam bidang sosial, pengaruh penjajahan Belanda adalah dalam bentuk tertanamnya semakin kuat apa yang disebut mentalitas Silander. Mentalitas semacam ini merupakan warisan kuat dari feodalisme Jawa, namun Belanda memanfaatkannya untuk melanggengkan kekuasaannya. Yang keempat, dampak ekonomi. Dampak ekonomi yang bekas sampai sekarang, terutama sejak diberlakukan sistem tanam paksa dan kebijakan pintu terbuka, apa yang disebut dengan sistem ekonomi liberal. Pengaruh sistem tanam paksa misalnya tampak dalam dua hal, yaitu yang pertama, petani pribumi mulai menanam jenis tanaman-tanaman komoditi lain seperti kopi dan teh. Yang kedua, petani mulai mengenal sistem upah yang sebelumnya tidak dikenal. Sementara itu, sistem ekonomi liberal membuat rakyat Indonesia mengenal hal berikut, yaitu sistem sewa tanah. Aturan sewa tanah kepada pihak asing dengan status guna usaha dalam jangka waktu tertentu masih berlaku hingga sekarang. Sistem kerja kontrak. Sistem dan praktik kontrak kerja dikenal hingga sampai saat ini. Kerja kontrak ini bisa menjadi awal sebelum mendapat status permanen. Praktik kerja kontrak juga dikenal di lembaga pemerintahan atau institusi-institusi pemerintahan dan sekolah-sekolah pemerintah. Tenaga kerja kontrak di lembaga-lembaga pemerintah dikenal sebagai tenaga honorer. Dan yang terakhir, ekonomi uang. Yang kelima, dampak pendidikan. Pengaruh penjajahan barat dalam bidang pendidikan yang pengaruhnya bisa terasa hingga kini adalah kehadiran lembaga pendidikan penelitian modern, perkembangan tulisan Latin. Hal ini mengakar dimulai dari kebijakan politik etis yang mereorganisasikan serta mengembangkan sekolah-sekolah baru pada semua jenjang pendidikan. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.